Untuk menjadi sukses dalam apapun yang Anda lakukan, penting bagi Anda untuk memahami beberapa hal tentang diri Anda sendiri. Pemahaman tentang cara kerja pikiran Anda dan cara pikiran Anda berinteraksi dengan orang lain akan membantu Anda mengetahui apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup, bagaimana Anda dapat mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri, dan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Kurangnya pemahaman dapat dengan mudah mengakibatkan perasaan tersesat dan membuat Anda terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, yang hanya akan membuat Anda mudah terpengaruh oleh keputusan orang lain. Dua manusia tidaklah sama. Jadi, tidak peduli seberapa keras Anda memikirkannya, tidak adil jika membandingkan diri Anda dengan seseorang yang memiliki tujuan berbeda, memiliki pola asuh berbeda, dan memiliki peluang berbeda. Hanya ada satu diri Anda yang asli. Dan berikut adalah 15 hal yang perlu Anda pelajari tentang diri Anda untuk memanfaatkan keaslian ini. Selamat datang di Alux. Pertama, ketahui apa yang membuat Anda bahagia. Mengetahui apa yang membuat Anda bahagia sebagai pribadi adalah salah satu langkah pertama untuk membangun kehidupan yang bahagia. Dan seperti yang mungkin sudah Anda duga, saya tidak berbicara tentang hal-hal yang menawarkan dosis kebahagiaan sementara, seperti membeli sepatu kets Nike terbaru, pergi berbelanja, atau menghasilkan ribuan dolar dari satu transaksi. Kebahagiaan ditemukan dalam hal-hal sederhana namun penting dalam hidup. Apakah Anda senang membantu orang lain? Atau Anda selalu ingin menjadi seorang ibu? Atau apakah bepergian membuat Anda merasa gembira yang tidak dapat dijelaskan? Atau apakah itu jatuh cinta? Apapun itu bagi Anda, memahami apa yang membuat Anda bahagia akan mencegah Anda mengembara dalam hidup mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Nomor 2, yang sama pentingnya, adalah mengetahui apa yang membuat Anda sedih. Mengetahui apa yang membuat Anda sedih sama pentingnya dengan mengetahui apa yang membuat Anda bahagia. Pemahaman ini akan membantu Anda menavigasi pemicu yang dapat menyebabkan serangan depresi yang parah. Maksud saya, Anda tidak akan sedih sepanjang waktu jika Anda tahu apa yang membuat Anda sedih dan menghindarinya di setiap kesempatan. Namun, ingatlah bahwa kesedihan adalah emosi yang penting dan cara Anda memproses emosi ini bahkan lebih penting. Nomor 3, ketahui nilai-nilai inti Anda. Tahukah Anda bahwa nilai-nilai inti Anda menentukan siapa Anda? Nilai-nilai ini adalah apa yang Anda perjuangkan. Itu adalah hal-hal yang Anda yakini dan hal-hal yang menentukan cara Anda melihat dunia dan berurusan dengan orang lain. Setiap keputusan yang pernah Anda buat bermuara pada nilai-nilai Anda. Apakah Anda orang yang suka kejujuran? Atau apakah Anda seorang pasifis yang tidak pernah mengerti mengapa manusia berperang atau terlibat dalam perkelahian yang tidak ada gunanya? Atau mungkin Anda percaya bahwa kepercayaan adalah tulang punggung setiap hubungan? Apapun nilai-nilai Anda, itu menentukan jenis teman yang Anda buat, jenis pesta yang Anda hadiri, dan tentu saja, bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi. Nomor 4, bagaimana tubuh Anda merespons stres. Apa yang Anda lakukan setelah hari yang penuh tekanan? Apakah Anda merangkak ke tempat tidur dan tidur? Atau apakah Anda menyalakan TV dan menikmati acara yang menenangkan? Mengetahui bagaimana tubuh Anda menangani stres penting karena berbagai alasan. Pertama-tama, Anda akan dapat mengidentifikasi kondisi yang membuat stres dan kemudian menemukan cara yang lebih cerdas atau lebih sehat untuk mengatasi stres tersebut. Selain itu, memahami mekanisme penanganan yang lebih sehat ini akan membantu Anda tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan. Di sisi lain, Anda mungkin juga merespons stres dengan cara yang tidak sehat. Makan karena stres, menonton acara TV secara berlebihan, menunda-nunda, dan mengkritik diri sendiri adalah beberapa cara tubuh manusia mengatasi stres dengan cara yang tidak diinginkan. Jika Anda terjebak dalam salah satu lingkaran ini, pastikan untuk segera keluar secepat mungkin. Nomor 5, apa tujuan Anda? Di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun? Apakah Anda merasa sedang berupaya mencapai sesuatu yang lebih besar? Memiliki tujuan membantu mengarahkan hidup kita ke arah yang benar, tujuan membantu kita memahami mengapa kita bekerja di pekerjaan yang tidak menjanjikan atau mengapa kita menabung 20% dari penghasilan kita setiap bulan. Tujuan menjelaskan mengapa kita menghabiskan waktu bertahun-tahun di perguruan tinggi atau di negara asing untuk mencoba mempelajari bahasa atau keterampilan baru. Hampir semua yang kita lakukan ditujukan untuk mencapai tujuan atau impian liar.
Mengetahui tujuan-tujuan ini sejak dini memotivasi Anda untuk terus maju melewati semua tantangan dan rintangan. Nomor 6. Every ding is an order, guys. Oh my gosh! Oh my gosh! Nomor 6. Ketahui apa yang memotivasi Anda. Mengapa Anda bangun dari tempat tidur setiap pagi meskipun Anda benar-benar ingin tidur lebih lama? Mengapa Anda memaksakan diri bahkan setelah gagal berulang kali? Kita semua mendapatkan motivasi dari berbagai faktor, mulai dari rasa takut akan kemiskinan hingga kecintaan akan kehidupan yang nyaman. Mengetahui apa yang memotivasi Anda akan membuat Anda terus maju di hari-hari ketika impian Anda terasa begitu jauh. Itu akan memotivasi Anda untuk mencoba lagi bahkan ketika hidup terasa suram dan tidak menarik. Namun, jika Anda tidak tahu apa yang memotivasi Anda, ketidaknyamanan kecil pun sudah cukup untuk mendorong Anda menyerah pada impian Anda. Nomor 7. Kenali kondisi medis Anda. Nah, ini adalah salah satu yang melibatkan kesehatan pribadi Anda dan mungkin dapat menentukan berapa lama Anda hidup. Menjadi semakin penting untuk memperhatikan kesehatan Anda. Semakin banyak orang menemukan bahwa mereka memiliki kondisi medis kritis di kemudian hari, dan mereka harus menderita melalui prosedur perawatan yang ekstensif dan menyakitkan sambil juga membayar tagihan rumah sakit yang selangit. Tidak peduli seberapa kecil atau tidak pentingnya suatu kondisi medis pada awalnya, selalu merupakan ide terbaik untuk menanyakannya kepada dokter Anda. Selain itu, tidak ada kata terlambat untuk menanyakan anggota keluarga Anda tentang riwayat kesehatan keluarga Anda sendiri jika ada kondisi keturunan yang memengaruhi generasi sebelum Anda. Mengetahui sedini mungkin memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk melawan. Selain itu, praktikkan beberapa kebiasaan sehat seperti berjalan kaki setiap hari. Itu mungkin akan membuat perbedaan besar dalam beberapa tahun ke depan. Nomor 8. Kenali lingkungan seperti apa yang membuat Anda berkembang. Manusia dapat diibaratkan seperti tanaman. Kita semua berkembang dalam berbagai jenis lingkungan. Dan sementara beberapa tanaman akan tumbuh dengan baik di lingkungan tertentu, tanaman lain akan mengering dan mati di tempat yang sama. Namun, bawalah tanaman mati itu ke lingkungan yang berbeda dan lihat saja ia tumbuh dan berkembang. Kita tidak diciptakan untuk berkembang di setiap jenis lingkungan, dan berada di tempat yang salah pada waktu yang tepat mungkin menjadi alasan di balik stagnasi Anda. Ubahlah lingkungan Anda, dan Anda akan melihat seberapa produktifnya Anda dalam waktu singkat. Namun, selain perbedaan nyata antara manusia dan tanaman, ada juga sedikit perbedaan dalam cara kita berhubungan dengan lingkungan kita. Sementara tanaman tidak dapat memutuskan bagaimana lingkungan memperlakukan mereka, manusia dapat mengendalikan lingkungan untuk bekerja sesuai keinginan mereka. Selalu ada dua pilihan yang tersedia bagi kita sebagai manusia. Kita dapat meningkatkan keadaan lingkungan kita saat ini agar sesuai dengan tujuan kita atau beralih sepenuhnya dari lingkungan yang stagnan ini ke tempat di mana keterampilan kita dihargai dengan baik. Nomor 9. Kenali kekuatanmu. Apa yang kamu kuasai? Apa satu hal yang kamu yakini dapat kamu lakukan lebih baik daripada orang lain? Menjadi ahli dalam sesuatu yang orang lain perjuangkan adalah kemenangan besar, dan itu tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk menemukan hasratmu. Namun, peringatan spoiler, menjadi berbakat tidak pernah cukup. Kamu harus mengasah kekuatanmu dan mengembangkannya menjadi keterampilan kelas dunia. Dan jika kamu masih bingung tentang apa kekuatanmu, tanyakan kepada orang-orang terdekatmu. Nomor 10. Kenali kelemahanmu. Periksa kenyataan Aluxar. Kamu tidak sempurna, dan meskipun terkadang kita benci mengakuinya, ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dengan baik. Dan tidak apa-apa, oke, memiliki kekurangan pada dasarnya adalah bagian dari menjadi manusia. Terkadang kita memarahi diri sendiri terlalu keras karena kelemahan kita. Namun belajar untuk mencintai diri sendiri terlepas dari kelemahanmu adalah hal yang membuatmu sempurna dan itu adalah cara terbaik untuk menerima dirimu sendiri. Nomor 11. Dengan siapa Anda ingin menghabiskan hidup? Kita tidak bisa menjalani hidup sendirian. Pada akhirnya, hidup akan terasa membosankan, sepi, dan gelap. Itulah sebabnya kita membutuhkan teman, rekan kerja, kolega, dan anggota keluarga. Namun yang terpenting, itulah sebabnya kita membutuhkan pasangan. Memilih untuk menghabiskan hidup dengan seseorang bukanlah keputusan yang sepele.
Itu adalah keputusan yang mencerminkan nilai-nilai inti, tujuan, dan aspirasi seumur hidup Anda. Mengapa Anda memilih untuk bersama seseorang yang cita-citanya tidak sejalan dengan Anda atau seseorang yang tidak dapat Anda setujui? Akan tetapi, ini berarti bahwa untuk mengetahui dengan siapa Anda ingin menghabiskan sisa hidup, Anda harus mengenal diri Anda sepenuhnya. Nomor 12, kenali tipe kepribadian Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang tes kepribadian Myers-Briggs? Tes ini telah membantu jutaan orang di seluruh dunia memahami kepribadian mereka dengan lebih baik hanya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Tes ini menunjukkan kepada Anda bahwa kepribadian Anda jauh lebih kompleks daripada kategori introvert dan ekstrovert yang berbeda. Hal ini juga membantu Anda memahami mengapa kita sebagai manusia bereaksi dengan cara yang berbeda atau mengapa Anda tidak bisa mendapatkan jeda dalam situasi tertentu. Dan yang terpenting, hal ini memungkinkan Anda untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya tanpa mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan. Nomor 13, kenali teman-teman Anda. Baik Anda mengakuinya atau tidak, teman-teman Anda adalah cerminan dari tipe orang seperti apa Anda. Perhatikan baik-baik lingkaran pertemanan Anda. Apakah Anda melihat kesamaan dalam gaya hidup dan tujuan jangka panjang Anda? Tidak. Kedengarannya ini saat yang tepat untuk berjalan-jalan dan mencari beberapa teman yang tujuan dan aspirasinya sejalan dengan Anda. Namun, jika Anda menyukai apa yang Anda lihat mengenai lingkaran pertemanan Anda, hal ini dapat membantu Anda mencapai impian lebih cepat. Itu karena Anda semua bekerja menuju tujuan yang sama. Itulah mengapa hal ini memudahkan untuk saling memotivasi di hari-hari yang sulit karena hari-hari yang sulit itu selalu datang. Nomor 14. Kenali panutan Anda. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa panutan dinilai terlalu tinggi. Tetapi apakah itu benar? Atau apakah orang-orang ini hanya memiliki pemahaman yang salah tentang apa itu panutan? Secara sederhana, panutan adalah seseorang yang memiliki kualitas yang kita semua ingin lihat dalam diri kita. Memiliki panutan tidak berarti Anda ingin menjadi persis seperti orang ini. Itu hanya berarti ada kualitas tertentu dalam diri orang ini yang ingin Anda tiru. Memiliki panutan dapat membantu Anda menavigasi kesulitan di bidang tertentu yang pada gilirannya meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Nomor 15, ketahui tujuan keuangan Anda. Apakah Anda pikir kami akan membuat video seperti ini dan menghindari pembicaraan tentang uang? Tidak. Tentu saja tidak. Uang membuat dunia berputar, terlepas dari apakah kita memilih untuk menyetujuinya atau tidak. Memberi diri Anda target keuangan tahunan yang realistis akan memudahkan Anda untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Mengatakan, saya hanya ingin menjadi kaya di akhir tahun, tidak lebih dari sekadar pernyataan yang tidak jelas, yang jauh lebih sulit untuk dicapai. Selain itu, ini membantu Anda membangun jaring pengaman finansial karena memberikan rincian yang jelas tentang berapa banyak yang dapat Anda hasilkan, simpan, dan investasikan dalam beberapa tahun tertentu. Dan itu dia, Aluxer, 15 hal yang harus Anda ketahui tentang diri Anda sendiri. Dan saat Anda memulai perjalanan untuk menemukan jati diri Anda, ingatlah kata-kata penyair bijak Rumi. Segala sesuatu di alam semesta ada di dalam diri Anda. Tanyakan semuanya pada diri Anda sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Aluxer. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda menemukan nilai dalam video hari ini, silakan beri kami like, tekan ikon lonceng agar tidak pernah melewatkan unggahan, dan jangan lupa berlangganan.